Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bismillah yang senantiasa menjadi pembuka di setiap kalimat amal hasanah, puja dan puji serta syukur yang tak kian tumbang walau diterpa badai, takkan retak walau terseret ombak, takkan menyerah walaupun berceceran darah, karena Allah lah sang pemilik kudrat dan iradatnya. La haula wa la quwata illa billah. Salawat bertangkaikan salam yang berakarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya manusia, yang ihsan budi, ihsan fikri, dan ihsan hati. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjunan alam, penegak syariat Islam, pendobrak kebatilan yang selalu mengerjakan sholat malam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang insya Allah dimuliakan Allah, dan para hadirin yang saya banggakan. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan dengan 4 golongan yang dirindukan surga. Hadirin, oh hadirin, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis dikatakan ada 4 golongan yang dirindukan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, ta'alil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'ad wa sha'imina fi syahrir Ramadan." Surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran, yang menjaga lisannya, yang memberi makan terhadap orang yang sedang lapar, dan yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, golongan yang pertama ialah ta'alil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Golongan pertama ini ialah orang-orang yang senantiasa membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu atau kesempatan yang ada, di waktu yang luang maupun yang sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran pasti hatinya akan tenang. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28.
Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati kita akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran ialah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Golongan yang kedua ialah wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Golongan yang kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukram jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukram dhaifah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya ialah perkataan yang tidak bermanfaat yang membuat hati kasar. Golongan yang ketiga ialah wamut'imul ji'an, orang yang memberi makan terhadap orang yang sedang lapar. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas di setiap kebaikan hambanya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan makan mukmin yang sedang lapar, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberikan makan dari makanan surga. Siapapun mukmin yang memberikan minum terhadap mukmin yang sedang kehausan, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberikan minum dari minuman surga. Dan siapapun mukmin yang memberikan pakaian bagi mukmin lainnya supaya tidak telanjang, maka di hari kiamat nanti Allah akan memberikan pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Golongan yang keempat ialah washaimina fi syahrir Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Golongan keempat ini ialah orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyediakan surga bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Cukup sekian pidato saya. Semoga berguna untuk kita semua. Undur pamit di hadapan Anda semua. Salam salam. Oh, salam salam. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Dewan Juri untuk memberi komentar. Untuk Azka sudah bagus ya dari materi penyampaian. Tadi ada sedikit tambahan buat Qurannya, diperbaiki lagi. Yang tadi dari surat apa tadi? Ar-Ra'd. Tadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yang terakhir, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Pakai qalqalah ya. Dan yang tadi dalam hadis disebutkan dalam bahasa Arabnya itu menurut
talil. Bukan ta'ali tapi talil. Tali itu isim fa'il dari tala yatlu tilawatan. Bahwa talin. Nah, itu tali. Tapi di lisan, wa talil Quran. Nanti seterusnya itu saja tambahan. Udah bagus ya. Tepuk tangan buat Aprilia. Boleh. Tambahan dari juri. Azka sudah sering juga ikut perlombaan atau tampil. Satu instansi dengan Mediva, pantesan. Jadi dua-duanya terlihat ya dari raut wajahnya, mimik wajahnya itu terlihat. Terus tadi pergerakan tangannya ada yang selaras dengan kalimat yang disampaikan serta intonasinya, ada juga gerakan tangan yang tidak perlu gitu. Nah, entah itu untuk menghilangkan rasa nervous atau sudah kebiasaan, tapi ada beberapa gerakan tangan yang tidak perlu ya. Keseluruhannya sudah bagus, terus belajar tetap semangat ya. Tepuk tangan dulu untuk Azka.